بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin panas teman-teman ya, dimana Muhammad Hussein Gaza ini sudah mulai hampir ketahuan. Taktik takiyahnya sudah banyak yang dicurigai. Tidak sedikit juga para netizen mengkritik Muhammad Hussein Gaza ini. Sehingga Muhammad Hussein Gaza ini sudah mulai ya melakukan berbagai cara untuk meyakinkan orang lain agar terlihat Muhammad Hussein Gaza ini terlihat seperti Sunni. Hingga akhirnya Muhammad Hussein Gaza ini teman-teman ya mengumpulkan massa teman-teman ya. Saya ulangi lagi, Muhammad Hussein Gaza ini di atas sebuah podium memberikan orasi, lagi-lagi memfitnah Arab Saudi untuk meyakinkan bahwa pejuang-pejuang Hamas adalah bagian dari kaum muslimin. Jadi fitnah Muhammad Hussein Gaza yang dulu akhirnya diungkit kembali dengan mengatakan Arab Saudi hanya mengirimkan kain kafan kepada Palestina. Na'udzubillah teman-teman ya. Dan tidak ketinggalan juga di atas podium tersebut Muhammad Hussein Gaza ini mengatakan kenapa Arab Saudi tidak mengirimkan senjata kepada Hamas. Jadi dukungan Muhammad Hussein Gaza ini kepada Hamas sangatlah berapi-api ya. Sampai-sampai mengumpulkan massa demi hanya untuk memfitnah Arab Saudi. Bahkan fitnah yang sangat luar biasa dilontarkan oleh Muhammad Hussein Gaza ini, di mana Arab Saudi tersebut katanya bekerja sama dengan Amerika untuk membantu Israel. Padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar ya. Dan ini dia faktanya, di mana saya mendapatkan sebuah video pernyataan dari Presiden Amerika yaitu Donald Trump, bahwa di antara kedua negara tersebut yaitu Amerika dengan Arab Saudi sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Well, I have nothing to do with Saudi. Just so you understand, I don't make deals with Saudi Arabia. I don't have money from Saudi Arabia. I have nothing to do with Saudi Arabia. I couldn't care less. And I will tell you, and as most of you know, being president has cost me a fortune, and that's okay with me. I knew that a long time ago. But being president has cost me a fortune, a tremendous fortune like you've never seen before. But someday I'll tell you what that is. All I do is focus on this country and making great deals for this country. I don't focus on making great deals for myself because I don't care anymore. So Saudi Arabia has nothing to do with me. What does have to do with me is putting America first. Wait. They're buying hundreds of billions of dollars worth of things from this country. If I say we don't want to take your business, if I say we're going to cut it off, they will get the equipment, military equipment and other things from Russia and China. Russia and China would be very, very happy because right now we're doing very well against China. We're doing very well against everybody, including Russia, and I'm going to keep it that way. I'm not going to destroy the world economy, and I'm not going to destroy the economy for our country by being foolish with Saudi Arabia. So I think the statement, was pretty obvious what I said. Jadi dengan bukti ini saja sudah jelas ya bagaimana luar biasanya fitnah dari Muhammad Hussein Gaza ini kepada Arab Saudi. Dan kembali kita mengulas video tadi teman-temannya terkait Muhammad Hussein Gaza yang mengumpulkan massa, dan coba kita langsung simak videonya. Lagi viral katanya Hussein Gaza ini menyerang Arab Saudi katanya. Menuduh Arab Saudi tidak membantu, tidak pernah. Saya tidak menafikan bahwa Arab Saudi bantu, ya, Kuwait bantu, Uni Emirat bantu, semua negara Arab bantu. Tapi apakah cukup bantuannya hanya sebatas logistik? Cukup tidak. Apakah cukup bantuannya hanya kain kafan? Cukup tidak. Kami mau negara-negara Arab, para petinggi Arab bantu Gaza dengan senjata. Takbir! Kirimkan senjata ke Gaza. Setuju? Kirimkan pasukan ke Gaza. Setuju? Jadi Muhammad Hussein Gaza ini teman-teman ya menginginkan Arab Saudi membantu mengirimkan senjata untuk di Gaza. Mengirimkan senjata loh ini. Jadi apakah semudah itu ya? Sedangkan kita mengirimkan makanan saja nih ya, itu banyak yang tidak disetujui oleh pasukan Israel. Sudah banyak kok beredar video di mana banyak bantuan-bantuan makanan untuk dikirimkan ke Palestina. Namun nyatanya bantuan makan tersebut tidak sampai ke rakyat Palestina. Sudah banyak kok beredar video yang seperti itu. Apalagi kalau kita mengirimkan senjata, di mana taruh logikanya? Mungkin nih Muhammad Hussein Gaza menginginkan pengiriman senjata tersebut untuk Hamas mungkin. Jadi Hamas bisa mendapatkan senjata gratis dari Arab Saudi ya. Ya jelas Arab Saudi tidak mau lah. Karena Arab Saudi ini sudah paham taktik dari Hamas ini.
Dan Arab Saudi juga sudah mengetahui bagaimana kelompok Hamas ini. Jelas-jelas Hamas ini bekerja sama dengan Israel. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini saya ada buktinya loh, di mana saya mendapatkan video pernyataan dari pemerintah Arab Saudi bahwa Hamas ini memang bekerja sama dengan Israel. The irony here, of course, is that Israel has been supporting Hamas. Our neighboring state, Qatar, has been sending money to Gaza, and it was Israeli banks that was allowing that money to get to Hamas, without anybody accounting for that, where that money is going and who is going to receive it, etc., etc. So if you all are looking for someone to blame for what happened in Gaza, I think we can equally say that Israel is to blame for that. And particularly Mr. Netanyahu, in his arrogance and in his blindness to the reality, he thought that he was outsmarting everybody. Jadi disangka Muhammad Hussein Gaza ini, pemerintah Arab Saudi ini tolol-tolol ya. Dengan semangatnya memberikan orasi kepada pendukungnya agar Arab Saudi mengirimkan bantuan persenjataan untuk Hamas. Dengan alasan persenjataan tersebut akan dikirimkan ke Gaza. Apakah setolol itu negara Arab Saudi? Negara Arab Saudi itu negara yang pintar. Politiknya sangat luar biasa. Mengapa beliau diangkat menjadi seorang raja? Pasti beliau ini orang yang sangat cerdas. Jadi tidak akan terfikirkanlah oleh Muhammad Hussein Gaza ini. Sebagai contoh, pernah pemerintah Arab Saudi dengan tegas mengeluarkan dalam pengumumannya resmi, tidak boleh seorang pun ke Suriah. Tidak ada boleh penduduk Saudi yang ke Suriah. Seorang, Saudi kayak apa, masa mendukung Syiah dan macam-macam. Bukan begitu, ini politik. Kasusnya beda, kasusnya Suriah itu ada pemerintah yang sah menurut undang-undang dunia, yaitu Bashar Assad, kemudian ingin digulingkan oleh rakyatnya. Nah, Saudi tidak boleh menunjukkan dukungan ikut menggulingkan secara terang-terangan. Karena kalau dia menunjukkan dukungan, dia akan diprotes oleh negara-negara yang lain. Bagaimana secara undang-undang anda salah? Maka Saudi mengeluarkan undang-undang, rakyatnya tidak boleh ke sana. Bukan berarti Saudi tidak beri bantuan. Justru bantuan paling besar kepada Suriah dari mana? Dari Saudi. Tapi dia harus berpolitik. Orang-orang di sini sudah, orang-orang tukang takfir sudah menghina-hina Saudi. Lihat, Saudi melarang. Bukan begitu. Dia bantu, dia punya bantuan besar. Tapi dia punya cara sendiri agar bisa berpolitik supaya bantuan tersebut bisa sampai. Berbeda tatkala di Yaman. Di Yaman ada pemerintah yang diakui, kemudian diberontaki. Maka minta tolong ya Saudi bantu terang-terangan. Tidak ada masalah, di mata undang-undang dunia tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau Saudi bantu terang-terangan kepada Suriah, bermasalah. Nanti akhirnya Suriah minta bantuan kepada Soviet, kepada Cina, terus gimana? Ya. Terus kita mau ya perang aja biar rame, nggak seperti itu. Ya. Ada orang seperti itu pikirannya, perang bunuh-bunuh aja. Bukan begitu, tidak semudah itu ya kawan. Dia mikir gimana jamaah haji, gimana jamaah umroh, gimana rakyatnya. Kalau anda ingin tahu nuansa jihad, orang-orang Saudi tinggi sekali. Orang-orang Saudi itu ingin perang semuanya. Sampai saya dengar ceramah, kita ingin ada rudal dari Iran masuk ke Riyadh, kita ingin. Saya bilang begitu di televisi. Banyak mereka ingin jihad, tapi nggak boleh. Sudah ada tentaranya, ente bagian doa saja. Sudah tentaranya. Ya. Sampai saya ada surat, ada orang ditangkap di penjara di Qasim kalau nggak salah. Dia kirim surat sama pemerintah. Saya memang ini, tapi saya ingin dibebaskan, saya ingin perang. Tolong izinkan saya perang. Saya ingin berjihad, ingin mati syahid. Tapi tidak diizinkan. Sudah ada apa? Sudah ada yang lainnya. Jadi maksud saya ya kita harus melihat masalah dan apa? Dan mudarat. Dan sedikit kita mengulang kenapa Arab Saudi tidak mengirimkan senjata ke Palestina atau tidak mengangkat senjata dan ikut berperang ke Palestina. Coba kita pikir secara logika ya, apabila Arab Saudi ikut andil nih, ikut di dalam peperangan melawan Israel, apa yang akan terjadi dengan negara Arab Saudi? Kemudian kenapa tidak membantu dengan jihad? Langsung dengan angkat senjata. Hah? Sekarang, antum pergi haji, umrah, aman tidak? Aman kan? Aman tak? Ingin tak aman tak? Ingin tak aman? Ya? Apakah membantu pasukan Palestina dengan pasukan Arab Saudi sekarang? Tapi harganya mahal. Ya? Arab Saudi harus berhadapan dengan sekutu. Nah sekarang, andainya Arab Saudi mau kirim pasukan ke Palestina, ada nggak pemerintahan Islam yang siap mendukung? Ada. Ada nggak? Nah ketika nanti nggak ada yang mendukung, lalu dihabisin sama sekutu barat. Diacak-acak nanti. Nah tentu baru nanti ngomel-ngomel. Nggak aman lagi pergi haji umroh sekarang. Kenapa? Jadi makanya masalah ini tonton kita tidak ahlinya. Jadi intinya ikhwan, bukan masalah tidak mau bantu, tapi yang bisa dilakukan hari ini adalah seperti tentu mudaratnya akan lebih besar karena di negara Arab Saudi tersebut ada dua kota suci yang harus dijaga, yaitu Makkah. Apabila terjadi peperangan, negara-negara kafir lainnya pasti akan membantu Israel ini. Jadi apakah kita rakyat Indonesia akan membantu Arab Saudi apabila negara Arab Saudi tersebut diserang oleh negara orang kafir? Nah, disinilah untuk renungan kita. Kenapa Arab Saudi tidak ikut andil di dalam peperangan di negara Palestina? Oke teman-teman ya, cukup sekian dulu video dari saya. Ketemu lagi video berikutnya, mungkin setelah kita menyimak beberapa cuplikan video tadi, di mana Muhammad Hussein Gaza yang
semangat sekali nih berkuar-kuar menghina Arab Saudi dengan mengatakan negara Arab Saudi hanya membantu logistik saja, yaitu sebatas kain kafan. Jadi fitnah ini bukan main-main ya. Semoga apa yang diungkapkan oleh Muhammad Hussein Gaza ini didengar oleh negara Arab Saudi. Kemudian Muhammad Hussein Gaza ini diadili di Arab. Karena fitnahnya ini sangat luar biasa. Ini mencemarkan nama baik Arab Saudi. Dia sangka Arab Saudi itu negara yang bisa segampang itu untuk difitnah. Jadi kita sebagai umat Islam harus mendukung Arab Saudi ya. Karena negara tersebut adalah negara di mana dilahirkan Nabi kita tercinta, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita wajib mencintai negara Arab Saudi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.